Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melinda Astari dari kelas D3A Fisioterapi dengan nomor NIM P272260211113. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi dan fisiologi dari sistem pencernaan. Pastikan kalian menonton dan menyimak sampai akhir ya. Anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Anatomi sendiri berarti bagian atau struktur dari tubuh kita, sedangkan fisiologi fungsi dari bagian atau struktur tubuh kita. Anatomi dari sistem pencernaan kurang lebihnya seperti ini, bisa kalian baca sendiri ya. Secara umum, proses pencernaan terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama proses pencernaan mekanik dan yang kedua proses pencernaan kimiawi. Berikut penjelasannya. Proses pencernaan mekanik ialah proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanik bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan proses pencernaan kimiawi ialah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil jadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Anatomi saluran pencernaan terdiri dari 7 bagian. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada faring dan esofagus, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada pankreas, hati, dan empedu, yang kelima ada usus halus, yang keenam ada usus besar, dan yang terakhir ada anus. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada anatomi dan fisiologi dari mulut. Anatomi dari mulut sendiri terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Lalu untuk fisiologi dari mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh enzim amilase. Yang kedua, anatomi dan fisiologi faring dan esofagus. Anatomi faring dan esofagus seperti ini ya. Letak faring ada di sini dan letak esofagus ada di sebelah sini. Fisiologi dari faring dan esofagus. Tenggorokan atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Yang ketiga, anatomi dan fisiologi lambung. Anatomi dari lambung seperti ini. Bagian paling atas ada otot sphinkter atas untuk mencegah makanan dari lambung kembali ke kerongkongan. Lalu di sebelah sini ada fundus, berbentuk seperti kubah letaknya di atas badan lambung. Di sebelah sini ada kardiak, bagian lambung yang berhubungan dengan esofagus. Lalu sebelah sini ada badan lambung. Di sini ada otot sphinkter bawah untuk mencegah makanan dari lambung sembarangan masuk ke usus halus. Lalu yang terakhir ada pilorus, terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Fisiologi dari lambung. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama, mencerna makanan, yang kedua, menyimpan makanan, dan yang ketiga, mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena ada asam lambung. Yang keempat, anatomi dan fisiologi dari pankreas, hati, dan empedu. Anatomi dari hati letaknya di sebelah sini, lalu kantong empedu di bawah hati, dan pankreas di sebelah sini. Fisiologi dari pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan. Lalu kantung empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus. Sedangkan pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Yang kelima, anatomi dan fisiologi usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada duodenum, yang
Dua ada jejunum, dan yang terakhir ada ileum. Fisiologi usus halus. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Yang kedua ada jejunum atau usus kosong, dan yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan. Jejunum dan ileum sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Yang keenam, ada anatomi dan fisiologi usus besar. Anatomi dari usus besar sendiri seperti ini. Di sini ada kolon naik, di sini ada kolon dasar, kolon turun, ileum, umbal cacing, rektum, dan yang terakhir ada anus. Fisiologi usus besar. Di usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Lalu yang kedua ada rektum sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Ada pula umbal cacing, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Yang ketujuh, anatomi dan fisiologi dari anus. Fisiologi anus. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Di sini saya juga mencantumkan alamat web materi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kalian bisa mengunjungi alamat berikut untuk mempelajari materi yang sudah saya sampaikan tadi lebih lanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.